selamat datang di acara Cerita dan Makna. Hari ini kita bakal ngobrolin sebuah cerpen yang menurut aku pribadi sih luar biasa banget. Nah, judulnya itu Impian Bulan Menggapai Bintang. Cerpen ini tuh bukan cuma sekedar cerita fiksi, tapi juga kaya akan makna hidup. Aku bacanya aja sampai ke bawah perasaan. Tapi, aku nggak sendirian. Hari ini aku ditemani oleh 3 sahabat diskusi yang pasti nggak kalah semangatnya. Nah, ada Cedric, ada Dedrick, ada Aldre. Halo guys, apa kabar? Halo Noriko, halo semuanya. Kabar aku baik. Malah deg-degan karena pas aku dengar ceritanya itu dalam banget. Halo Noriko dan juga halo semuanya. Aku juga baik. Nah, tapi jujur ya, setelah aku baca cerpennya, itu malah bikin aku kayak mikir keras gitu loh. Setelah ini malah nangis bacanya Noriko. Jadi kayak keinget gitu perjuangan anak-anak yang berada di desa itu. Wah, seru nih kalau masing-masing dari kalian punya kesan yang berbeda. Penonton di sini juga harus siap ya untuk diskusi panjang. Oke, sebelum kita mulai diskusi, aku ceritain dulu ringkasan ceritanya, biar semuanya bisa nyambung apa yang aku bahas. Jadi, cerpen ini bercerita tentang seorang anak perempuan bernama Bulan. Dia tinggal di kampung Cipatat, sebuah kampung kecil yang berada di kaki gunung. Bulan itu anak perempuan dari 4 bersaudara, dan dia rajin banget buat sekolah. Setiap pagi, dia harus jalan sejauh 4 kilometer melewati sawah, pematang, bahkan sungai. Kadang hampir jatuh, tapi dia tetap bisa jalan. Tujuannya cuma satu, biar nggak telat masuk sekolah. Hah? 4 kilometer? Aku aja baru lari 5 menit aja udah capek. Kok dia bisa sih lari sampai 4 kilometer nggak capek-capek? Makanya Cedric, itu menunjukkan betapa semangatnya Bulan. Nah, waktu Bulan mau masuk SMP, muncul masalah besar. Apa ya kira-kira? Nah, orang tuanya tuh nggak setuju. Bapaknya bilang, anak perempuan cukup sampai SD aja. Toh nanti akan ngurus rumah tangga. Adik-adiknya yang laki-laki dianggap lebih penting untuk sekolah tinggi. Ibunya juga ragu. Alasannya jarak SMP jauh banget, 15 kilometer dari rumah. Kalau Bulan sekolah harus ngekos. Masalahnya biaya kos dan makan sehari-hari jelas nggak sanggup bagi mereka. Di situ, Bulan merasa kecewa banget. Dia punya mimpi besar, tapi seolah-olah terhenti karena tradisi, jarak, dan kemiskinan. Nah, aku mau tanya ke kalian, bagian mana yang paling membekas di hati kalian dari cerita ini? Kalau menurut aku sih, aku paling terkesan sama pa- kalau menurut aku sih, aku paling terkesan sama keteguhannya Bulan. Soalnya mereka itu nggak gampang menyerah sama sesemangat itu mereka. Iya, semangat itu inspirasi ya. Dedrick, gimana kalau menurut kamu? Kalau menurut aku ya, aku sih bener-bener lebih fokus ke keluarganya. Aku ngerti sih kondisi mereka memang sulit. Tapi yang bikin aku greget juga kesel itu pas bapaknya bilang kalau cuma anak-anak laki-laki yang harus sekolah tinggi. Sedangkan itu kayak ngasih pesan kalau perempuan itu dianggap nomor dua, nggak nomor satu. Kalau aku sih malah lebih sedih sih ke bagian ibunya. Sebenarnya ibunya Bulan ini sayang banget sama Bulan, tetapi terpaksa bilang halus, di rumah saja ya nak, bantu bapak dan ibu. Sebenarnya kata-kata itu membuat ini bisa membunuh mimpi anaknya. Jadi masing-masing dari kalian nangkep sisi yang berbeda ya. Ada semangat, ada realita keras, ada juga sisi emosional orang tua. Itu yang bikin cerpen ini kuat banget sih. Tapi coba deh kita bahas lebih dalam.
Kalau kalian jadi orang tua Bulan, apa yang kalian lakuin sih? Biar bisa Eh, ngizinin Bulan buat ikut ikut SMP atau lanjut SMP gitu? Kalau aku sih pasti iya ya. Soalnya lihat lihat Bulan yang sesemangat itu, aku pasti bakal dukung sebagai orang tua. Tapi tunggu dulu nih Cedric. Soalnya gak semudah itu nih nyatanya. Karena kan secara dari orang tuanya juga berasal dari kalangan rendah. Terus kalau mereka maksain, nanti malah membuat kesulitan baru bagi keluarganya. Nah, setuju sih sama Cedric sama Dedric. Tapi aku belum nih dengar pendapat dari Audrey. Coba dong Audrey pendapatnya apa? Nah, kalau aku sih juga setuju sih sama Dadrik. Tetapi kalau anaknya berhenti sekolah, nanti masa depannya juga berhenti dong. Jadi ya sama aja. Nah, itu yang aku maksud dari tadi. Kalau pendidikan diputus, rantai kemiskinan nggak akan pernah putus. Tapi bentar nih Cedric. Nah, masalahnya realistis itu juga penting tahu. Kalau misalnya nih, kamu hidup tanpa uang, gimana coba? Oke oke, aku suka banget nih sama kalian. Sampai debat sehat. Cedric lihatnya dari sisi mimpi. Dedric lihatnya dari sisi realita. Sedangkan kalau Audrey itu gabung dua-duanya. Dan itu memang dilema yang nyata bagi banyak keluarga yang ada. Kalau disimpulkan, pesan moral apa yang bisa kita ambil dari cerita bulan ini? Apa ya? Coba dong, Cedric. Em, kalau aku tuh jangan pernah menyerah pada mimpi, sekecil apapun kita bermimpi. Kalau dari aku ya, pendidikan itu hak semua orang. Nah, jadi baik laki-laki atau perempuan tuh sama. Nah, jadi jangan ada diskriminasi. Dan aku mau bilang, pendidikan itu sebenarnya bukan beban, tetapi jalan keluar dari kemiskinan. Setuju banget. Jadi ada 3 pesan kuat dari Cedric, Dedric, maupun Audrey. Yaitu semangat jangan padam, pendidikan setara, dan pendidikan itu investasi. Sekarang coba kita hubungkan ke kehidupan nyata. Menurut kalian, cerita bulan ini masih relevan gak sih di zaman sekarang? Kalau menurut aku sih itu masih relevan banget ya. Soalnya kan zaman sekarang itu masih banyak anak desa itu yang masih perjuangannya itu sama kayak Bulan. Jadi mereka itu masih punya mimpi kayak Bulan tapi belum bisa menggapainya. Nah, iya tuh bener banget. Bahkan ya, sekarang juga nih, meski teknologi itu udah maju banget, tapi nyatanya tuh masih ada yang keputus sekolah, cuman gara-gara biaya. Nah, jadi cerpen ini tuh bukan fiksi belaka. Nah, kalau diingat-ingat sih, aku jadi keingat waktu dulu. Aku sempat ikut bakti sosial di sebuah desa, dan aku melihat ada anak-anak yang jalan 2 jam buat sekolah. Jadi cerita bulan itu sebenarnya nyata banget. Aku juga pernah lihat langsung. Makanya cerita ini bikin kita lebih bersyukur. Kadang kita ngeluh karena PR banyak atau sekolah jauh. Tapi dibanding bulan, kita jauh lebih beruntung, guys. Bener itu Noriko. Malah kita kadang lupa kalau sekolah itu cuman privilege. Iya, bener tuh Noriko, Cedric. Itu sebenarnya poin yang paling penting. Jadi, kalau misalnya kita punya kesempatan sekolah, jangan kita sia-siain ya buat sekolah. Wah, diskusi kita panjang banget ya. Sampai gagap nih ngomongnya. Dari cerpen, impian bulan menggapai bintang, kita belajar banyak hal, yaitu ada semangat, kesetaraan, dan arti pendidikan. Bulan mengajarkan kita bahwa meski lahir di tempat kecil, mimpi itu boleh setinggi bintang. Tinggal bagaimana kita, keluarga, dan masyarakat yang mendukungnya. Terima kasih banyak untuk Cedric, Dedric, dan Audrey atas diskusinya. Maaf jika kami ada kesalahan kata. Dan terima kasih juga untuk penonton yang sudah menyimak. Ingatlah jangan pernah berhenti bermimpi, karena mimpi adalah cahaya yang menuntun kita menuju masa depan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.